Afgan dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengembangan ide dalam SIMDEK beserta algoritma dan flowchart. Apa itu digital? Digital diambil dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang artinya perhitungan menggunakan jari yang 10 karena nilai 10 mengandung angka 1 dan 0. Selanjutnya disebut sebagai nilai yang merupakan absentasi on dan off yang mewakili terhadap arus listrik yaitu 1 dan 0. Analog, kebalikan dari digital, yaitu resitasi sinyal dalam bentuk gelombang sinus rod secara kontinu dengan 3 variabel yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Apa ide dalam simulasi dan komunikasi digital? Ide artinya adalah imajinasi atau rencana solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Simulasi dapat dikatakan sebagai metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar, dan perangkat lainnya untuk mengekspresikan keadaan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital adalah cara agar komunikasi antar pengguna yang memiliki pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah dengan menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Apa itu algoritma? Algoritma berasal dari kata algorithm, yaitu cara menguraikan masalah dengan alur pikiran yang sistematis dan logis. Logis atau logika identik dengan akal dan dapat dipahami secara ilmiah. Perkenalkan, saya Genis Dewantari dari kelompok 1. Yang pertama, menggunakan natural language atau bahasa alami seperti bahasa Inggris atau Indonesia. Keuntungannya sebagai berikut. Strukturnya sederhana dan mudah dalam menulisnya. Yang kedua, tidak memiliki standar khusus dalam penulisannya sehingga memudahkan orang untuk mempelajarinya. Yang ketiga, tidak memerlukan tool atau software khusus dalam perancangannya. Kerugiannya sebagai berikut. Yang pertama, gaya penulisan setiap programmer tidak sama, sehingga pemahaman dan pembacaan algoritma oleh orang lain menjadi sulit. Yang kedua, jika kasus yang diselesaikan cukup kompleks, algoritma menjadi sangat panjang sehingga kurang efisien. Yang terakhir, sukar untuk mengonversinya ke dalam bentuk kode pemrograman. Halo, nama saya Aliansyah dari kelompok 1, 2 menggunakan flowchart. Keuntungannya lebih mudah dalam pembacaan dan pemahaman algoritma. Kerugiannya tidak cocok untuk menyelesaikan program yang rumit. Keuntungannya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. Dan kerugiannya memerlukan software khusus dalam penulisan seperti Microsoft Visio. Keuntungannya yaitu lebih rinci dengan model visualisasi dan kerugiannya agak susah ketika dalam dikonversi ke dalam bentuk kode program. Flowchart memiliki banyak simbol. Simbol yang pertama bernama simbol terminator. Simbol ini berfungsi untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Yang kedua adalah simbol aliran. Simbol ini berfungsi untuk memberitahu aliran proses pada program. Simbol yang ketiga bernama simbol preparation. Simbol ini untuk menginisialisasi atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel atau deklarasi. Simbol yang ketiga bernama proses. Simbol ini berfungsi untuk memproses secara computing. Simbol yang keempat adalah simbol input atau output data. Simbol ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput data secara manual. Simbol yang keenam adalah simbol predefined process. Simbol ini sering disebut sebagai subprogram. Simbol ini berfungsi untuk memproses subprogram. Lalu ada simbol yang bernama decision atau kondisi. Simbol ini berfungsi untuk penyeleksian, percabangan, misalnya seperti if atau dan.
Nah, simbol yang ke-9 ini adalah simbol on patch connector. Simbol ini berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Nah, simbol yang terakhir adalah simbol off patch connector. Simbol ini menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman berbeda. Halo, saya Aditya Dwi Anggara dari kelompok 1. Saya ingin membacakan tentang algoritma. Peraturan penulisan struktur algoritma dengan pseudokode adalah sebagai berikut. Header berisi informasi judul algoritma, komentar dan deklarasi. Badan algoritma berisi proses logika program. Bagian akhir program, deklarasi variabel menggunakan tanda titik 2 atau gambar di bawah ini. Asesmen atau pernyataan menggunakan format nama variabel nilai sebagai contoh. Untuk membuat komentar dapat diawali dengan karakter. Beberapa keyword tertentu yang mendekati bahasa programan seperti read, while, dan lain-lain.